A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ibadallah, ayah bunda jemaah sekalian dimanapun berada, Rabbi a'udzubika min hamadati syaitin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusydana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ngopak, ngobrol perkara akhlak bersama saya Ustadz Oren. Insyaallah ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada kesempatan kali ini di episode ini adalah awas pencuri bulan Ramadan. Ada ungkapan, orang kerdil suka bikin masalah. Orang bodoh suka membesar-besarkan masalah. Tapi orang kreatif cari peluang dari masalah. Dan ini yang banyak di Indonesia, orang kreatif ini. Cari peluang dari masalah orang. Orang mau rujuk bercerai gara-gara dia. Nah, ini orang kreatif namanya. Tapi orang besar, dia bisa menyelesaikan masalah. Orang bijak bersyukur dengan adanya masalah. Tapi yang paling hebat adalah orang yang bertakwa. Semakin diangkat derajatnya oleh Allah ketika bertubi-tubi datang masalah kepadanya. Dan inilah yang dipanggil di bulan Ramadan. Ujungnya apa? Intinya, la'allakum tattaqun. Artinya apa? Semakin diuji oleh Allah, itu menandakan dia akan meningkat menjadi orang yang bertakwa. Khususnya di bulan Ramadan ini. Tapi hati-hati ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada pekerjaan yang sia-sia. Ada pencuri, maling di bulan Ramadan yang akan mengambil amal-amal kita, ibadah kita tanpa disengaja, tanpa kita sadari. Apa sih pencuri bulan Ramadan? Di antaranya apa? Yang pertama adalah TV, televisi. Makanya hati-hati mama, hati-hati anak-anakku, hati-hati bapak-bapak dimanapun berada. Saya berpesan ayah bunda yang dimuliakan Allah, jangan kita terjebak bangun tidur, yang kita buka pertama TV, bukan Al-Quran. Yang seharusnya kita hanya sholat duha, kita nonton film Korea, kita menangis. Ya, orang di TV menangis, kita pun ikut menangis. Orang dibayar menangis, kita nggak dibayar. Bego pintar. Ayah bunda bego pintar. Bodoh apa cerdas? Nah, inilah kita Indonesia. Mudah hanyut. Apalagi film India. Hanyut kita. Ya, sebentar tertawa, sebentar menangis, dan TV inilah. Ini sangat bahaya, ini pencuri. Kalau bahasa teman-teman saya di sebelah sana, TV ini sama dengan setan. Ya, makanya ada di antara teman-teman saya, para ustadz itu nggak mau dia beli TV. Karena ini gozul fikir, serangan pemikiran anak-anak kita di brainwash, otaknya dicuci ya, oleh TV ini. Dan ini terjadi hari ini. Nah, kita padahal berpuasa, tapi kita melihat orang yang tidak menutup auratnya tanpa disengaja. Padahal Islam mengajarkan ghadul basar, ya, menundukkan pandangan, tapi realita kenyataannya dan lucunya lagi, ya, presenter nggak berjilbab, pakaian seksi, yang berbicara di depannya ulama, ustadz. Nah, ini juga harus diperhatikan. Inilah pencuri bulan Ramadan yang harus kita waspadai dan harus kita hati-hati. Apalagi saat ini berita yang datang dari televisi, ya, saya pun heran hari ini. Kebanyakan di TV itu yang benar itu cuma 2, hari dan tanggalnya. Beritanya kadang-kadang bohong, hoax. Nah, mudah-mudahan di Indonesia ini tidak begitu adanya ayah bunda. Ya, berita yang disampaikan betul-betul berita yang tidak membingungkan, tapi mencerdaskan rakyat dan bangsa Indonesia ini. Ini yang pertama, pencuri bulan Ramadan itu adalah televisi, TV. Ya, hati-hati anak-anakku, kalian jangan terjebak ya pagi. Walaupun ya, saya pun kadang-kadang pernah melihat di Indosiar itu film bagus sekali, Hidayah itu. Ya, para suami yang berselingkuh, para suami yang terbang mayatnya.
walaupun lebay tapi indah. Ya, mengajarkan kepada kita untuk selalu berhati-hati dalam kehidupan ini. Apabila televisi yang kita tampilkan, yang ditonton adalah mengajak kita kepada suatu hal yang positif, kepada hal yang diridhoi Allah, bahkan mungkin untuk mengajak kita ke surga Allah, tidak masalah. Nah, tapi realita kenyataannya apa yang kita lihat hari ini, banyak yang laga, sia-sia. Ya. Yang kedua, pencuri bulan Ramadan itu adalah pasar, asuk. Nah, hati-hati. Ibu-ibu, awal Ramadan, ya, ini virus corona wabah bersempit-sempitan di pasar. Saya lihat ya, aneh juga, lucu pun juga ini. Masjid kita saja sudah mulai dihimbau agar tidak berdekat-dekatan, tapi di pasar, nah ini ibu-ibu terjebak juga menghabiskan uang. Ya, kita kadang-kadang hanya karena keinginan dan lupa kebutuhan, akhirnya hidup kita ya terbawa arus hedonisme, serba mewah, terjebak dengan hutang piutang, akhirnya kita dikejar rentenir, dan ini terjadi. Hati-hati bunda, ayah bunda dimanapun berada, ini pasar ini menjebak kita. Apalagi di bulan Ramadan ini, belilah sesuai kebutuhan, sesuai kantong kita. Apalagi dengan wabah virus corona ini, mungkin mata pencarian kita sudah mulai mungkin berkurang, ya mungkin uang di ATM kita sudah mulai pelan-pelan ya sudah mulai berkurang juga. Makanya hati-hati. Pasar ini adalah pencuri Ramadan. Belilah sesuatu yang bermanfaat, jangan tertipu dengan sesuatu hal yang membuat kita lupa diri. Yang ketiga, yang mencuri bulan Ramadan ini apa yang ketiga? Yaitu begadang. Ya, kita kadang-kadang ayah bunda yang dimuliakan Allah, malam hari itu untuk nonton bola saja kita bertahan mata kita untuk menonton sesuatu. Ya, dulu masih ingat juga saya nonton tinju, nonton bola, ya, nonton film-film yang mungkin bagi kita umat Islam adalah sesuatu hal yang tidak bermanfaat, tapi ya karena hobi akhirnya apa? Ya begadang, sahirul layal namanya. Ya, begadang yang sia-sia. Tapi ketika bulan Ramadan ini, ya seharusnya yang kita lakukan apa? Ketika bangun di sepertiga malam, kita berwudu, kita tahajud, kita tadarus untuk menambah amal kebaikan kita. Jangan sampai kita begadang, tapi kita begadang melakukan hal yang tidak berguna, bahkan itu menyebabkan badan fisik kita ini sakit jadinya. Yang selanjutnya, pencuri dari bulan Ramadan ini adalah dapur. Nah, ini ibu-ibu nih, dari awal sampai akhir mungkin kesibukan. Ya, boleh sibuk di dapur, boleh bikin kue, boleh bikin rendang, boleh bikin apa saja, ya, bikin agar-agar, entah apalah namanya ibu-ibu. Ya, tapi jangan lupa, ya, kita bagi waktu itu, kapan baca Al-Quran, kapan tadarus Al-Quran, kapan kita berzikir, kapan kita sholat, sunnahnya, dan amal-amal ibadah yang lainnya. Dan alhamdulillah hari ini saya lihat ibu-ibu sudah banyak yang bergabung dengan komunitas-komunitas hijrah, komunitas One Day One Juice, dan ini kebahagiaan bagi saya pribadi, ayah bunda yang dimuliakan Allah. Jangan sampai kita dicuri di dapur, disibukkan di dapur, akhirnya lupa untuk menambah amal di bulan Ramadan. Selanjutnya apa? Yang mencuri Ramadan kita, yang akhirnya membuat kita melakukan hal yang sia-sia adalah handphone. Ya, handphone. Hati-hati. Benar kata Rasulullah, ya, nanti pada hari tanda-tanda kiamat itu apa? Zuhurul qalam. Apa? Tampilnya pena-pena. Kita akan berperang dengan pena-pena. Artinya apa? Orang akan banyak berlomba-lomba dengan pena, dan itu pena itu Rasul menyampaikan dengan secara universal umum. Ya, zuhurul qalam. Ya, orang akan berperang dengan pena. Maksudnya apa? Pena di sini Rasul tidak mengatakan secara eksplisit. Wah, pena itu apa? Ternyata adalah WhatsApp, Facebook, Twitter, Line, dan lain sebagainya. Ya, kita akan terjebak, kita akan berperang di sana, kita sibuk. Nah, tapi kalau kita lakukan, ya, handphone yang kita pegang ini kita lakukan untuk beribadah, untuk dakwah, itu beda lagi. Nah, ada dua kemungkinan, menjerumuskan kita ke dalam neraka atau mengajak kita ke dalam surga. Ada dua kemungkinan. Kalau seandainya itu handphone yang kita pegang untuk dakwah, maka pahala jariah. Tapi kalau handphone yang kita pegang untuk bermaksiat kepada Allah, maka dosanya dosa jariah. Ya, dosa jariah, mengalir dosanya. Apa yang kita sampaikan, berita-berita yang tidak benar, tidak baik, tidak bagus, porno atau apa, itu ketika orang lain men-share-nya, berarti dosanya sampai kepada kita. Kalau kebaikan,
itu pun sampai kepada kita pahalanya insya Allah. Makanya hati-hati ya, dan jangan terjebak akhirnya kita lebih banyak melihat handphone daripada melihat Al-Quran. Kita lebih banyak melihat Facebook daripada untuk berzikir, bertilawah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya pencuri bulan Ramadan itu apa? Kikir. Ya, kikir, pelit, kedekut, tamak, bin syarakah. Nah, ini pencuri bulan Ramadan. Ya, seakan-akan karena bulan Ramadan lapar, ya, akhirnya apa? Kita tidak mau berbagi dengan orang lain. Ya, kita pelit, kedekut, bakil, tamak, bin syarakah. Padahal Rasulullah mengatakan, ya, as-sadaqah tudfi'ul bala. Sedekah itu akan ya menjauhkan kita dari bala musibah. Di antaranya apa? Wabah virus corona. Yang hari ini COVID-19. Jadi kalau ayah bunda, bapak, ibu pengen jauh dari wabah virus ini, perbanyak sedekah. Perbanyak berinfak. Kenapa? Ini pencuri Ramadan, kikir, pelit. Dan Allah nggak suka orang pelit, kedekut. Padahal kita hanya hak pakai ayah bunda, rumah yang kita miliki hak pakai, istri yang kita punya hak pakai, anak hak pakai. Ya tanah, sawit, rumah, getah semua sawit kita itu semuanya hak pakai, bukan hak milik. Yang milik siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah yang punya segala-galanya. Ya, bukan kita yang memilikinya. Oleh sebab itu jangan kikir, jangan pelit, kedekut. Ya, ibu-ibu yang kanker payudara, kanker rahim, ya asam urat, kencing tinggi, darah manis, kencing manis, darah tinggi, ya kolesterol, ya kaki sudah mulai kesemutan. Itu tanda-tanda. Tanda apa? Sudah menua. Tanda-tanda apa? Sudah dekat akan kematian. Makanya berbagi. Jangan sampai kita dicuri Ramadan ini, ya, karena bulan Ramadan ini kalau kita bersedekah, berinfak akan dilipat gandakan pahalanya. Bahkan yang berpenyakit kata Rasulullah, "Dawu mardakum bisadaqah." Obati penyakitmu dengan sedekah kata Rasulullah. Allahu akbar. Luar biasa. Ya, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dengan yang mencuri Ramadan ini kita menyesal akhirnya. Belum tentu kita akan mendapatkan Ramadan yang akan datang. Perbanyaklah berselawat Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan jangan terjebak juga dengan Facebook, ya, dengan handphone kita hari ini. Saya berharap ayah bunda, ini sangat berharga sekali bagi kita. Karena bagaimanapun ini kesempatan. Terus lakukan kebaikan, jangan tertipu dengan setan yang ada di rumah kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa berjamaah di rumah. Kalau tidak bisa berjamaah, ya sendirian. Yang penting kita tetap beribadah. Ya, yang anak-anak bujang lapuk di kosannya tetap lakukan kebaikan dan kebajikan. Karena bagaimanapun, awas jangan terjebak dengan hal-hal yang mencuri Ramadan kita. Saya Ustadz Oren, ngopak, ngobrol perkara akhlak, insyaallah bersama saya. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.